Oke guys, berjumpa lagi ya di Serigala Games ya. Kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang apa itu PS3 OD ya, atau Optical Disc Emulator ya. PS3 OD ini adalah PS3 yang tidak bisa diinstal CFE ya, CFW ya mas saya dulu, dan filmnya pun mentok di 453. Jadi dulu sebelum ada HFW hand seperti sekarang ya, orang-orang itu jika membeli PS3 yang baru ya, Super Slim atau Slim seri 3000 itu, mereka tidak akan bisa memainkan game seperti di PS3 CFW ya. Jadi mereka menggunakan metode OD ya, yaitu dengan menanamkan chip ya, chip OD. Chipnya itu bisa eh maksud saya mereknya itu bisa Matrix ya, ada Stone OD, kemudian ada Cobra dan sebagainya, itu sama saja ya. Oke, kita nyalakan dulu PS3-nya. Oh ya guys, di sini saya menggunakan PS3 Super Slim ya, Super Slim OD, di mana firmware-nya itu masih 453 guys. Jadi PS3 ini tidak bisa online ya secara langsung ya. Kalaupun bisa, mungkin Anda harus mengkoneksikannya dengan PC ya atau laptop. Ada metode khusus ya, menurut saya itu ribet sekali, namun ya ada juga yang bisa, namun saya sendiri belum mencoba. Oke, ini adalah tampilan PS3 OD saya ya, dimana spesifikasinya adalah harddisknya itu 500 GB guys, internal, kemudian eksternalnya itu 500 GB. Oh ya, untuk penggunaan OD itu sebetulnya dulu itu tim dari OD ya, atau pembuat chip itu menginginkan agar PS3 dapat memainkan game ya, memainkan game bajakan menurut saya, dengan cara membypass ya jalur USB, yang akhirnya jalur USB tersebut bisa dicolokkan USB flash disk ya atau hard disk, dan memainkannya seolah-olah game tersebut adalah game dari disk ya atau Blu-ray disk ya, yang kita sebut dengan optical disc emulator ya. Cara kerjanya sih simple ya. File ya atau data dari hard disk eksternal itu di eh, program ya sedemikian rupa oleh chip OD-nya, kemudian dibaca oleh PS3-nya, dan PS3 OD ini masih membutuhkan Blu-ray disc guys ya, untuk disk panjingan ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau tidak ada Blu-ray disc tidak akan bisa jalan ya. Jadi sistem akan membaca game dari hard disk eksternal ya atau flash disk di USB tersebut sebagai game Blu-ray. Jadi Blu-ray-nya tetap ada di dalam PS3-nya ya. Kemudian sistemnya akan langsung membaca dari USB. Oke, kita akan tunjukkan eh, sistemnya dulu guys. Ini guys, ini bisa Anda lihat ya, sistem softwarenya masih 453, harddisknya itu 500 GB ya, dan kalau Anda tahu ya, ini IP address-nya ini saya custom guys ya. Untuk lebih lanjut ya, apa itu IP address custom ya atau internet protocol ya, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, kita kembali saja. Untuk tampilan menunya sama saja ya, ini adalah menu default ya, bawaan pabrik. Kita juga bisa mengganti ya dengan tema. Ini ada beberapa tema yang sudah saya download ya lewat PC, kemudian saya masukkan ke dalam PS3-nya. Oke, kita coba tema Hitman dulu guys. Ini adalah tema ya. Untuk tampilannya sama saja ya dengan PS3 yang lain ya, karena basicnya juga sama. Ini adalah PS3 OFW sebetulnya ya. Jadi firmware-nya itu asli guys, asli
buatan Sony ya, yang masih belum diotak-atik ya, alias tidak ada custom ya atau hybrid dan segala macam ya, masih asli OFW ya, OFW 453. Namun di dalam PS3-nya ya itu ditanamkan chip ya. Kalau Anda tahu chipnya seperti apa, chipnya itu mirip chip Matrix pada PS2 namun agak sedikit besar guys ya. Oh, sebentar saya tunjukkan sedikit chipnya. Oke guys, chipnya itu seperti ini guys ya. Jadi ini adalah chip OD ya. Chip OD ini kalau nggak salah itu Stone OD guys. Jadi ini adalah Stone OD ya. Sama aja, tapi yang saya pakai di PS3 sekarang ini adalah MTX ya atau Matrix ya. Matrix OD. Sistemnya sama sih ya, membaca game di dalam USB ya, slot 2 untuk diemulasikan menjadi game Blu-ray disc guys ya. Oke, bisa Anda lihat ya, menunya sama saja, namun di sini tidak ada install package manager ya atau install PKG-nya nggak ada karena ini masih OFW ya, beda dengan CFW atau HFW hand ya yang sekarang lagi booming. Dan kita tentu saja ya bisa memainkan game ya berformat PKG ya atau CFW to OFW ya. Tapi kalau untuk game PSN masih belum bisa guys, karena game tersebut memerlukan, kalau di PS3 HFW hand itu enable hand ya, seperti itu. Jadi masih belum bisa memainkan game dengan tipe PSN ya atau homebrew. Apa itu homebrew ya? Homebrew itu seperti Multiman ya, kemudian Webman, Rebuild Database dan lain sebagainya, Managuns ya, seperti itu. Jadi tidak akan bisa berjalan di PS3 OD ini. Jadi selain PSN dan homebrew yang tadi masih bisa guys. Ini adalah contoh game CFW to FE ya. Maksud saya CFW to OFW ya. Ini sudah saya install beberapa game ya di sini. Kalau untuk sistem OD-nya sendiri ya, kita bisa lihat di sini ya, Matrix Manager ya atau MTX Manager ya. Ini adalah manager yang bisa membaca isi dari hard disk atau USB ya di slot 2 guys. Kita tekan X ya. Nah, di sini ada contoh beberapa game ya yang sudah saya install di hard disk eksternal 500 GB saya ya, di slot 2 maksudnya. Di sini juga ada game-game terbaru guys. Bagaimana cara saya memainkan game terbaru ya? Ini ada PES 2019 guys. Ini sebenarnya adalah PES 2020 namun saya lupa mengedit tampilannya ya. Tampilannya masih PES 2019 aslinya guys. PS3 itu masih PES 2018 guys, mentok ya, karena sudah nggak ada lagi ya, alias tidak rilis di PS3. PES 2019 itu cuma rilis di next gen ya, PS4, Xbox One, kemudian PS4 Pro ya, Xbox One X ya, dan PC tentu saja ya. Namun untuk PS3 dan Xbox 360 mereka tidak kebagian PES 2019 ya, mereka hanya kebagian PES 2018. Jadi terakhir PES yang ada di PS3 dan Xbox 360 itu PES 2018. Namun jangan kecewa karena PES 2018 sudah banyak ya yang merilis patch ya atau editan ya. Jadi pemainnya itu sama dengan PES 2020 saat ini ya. Kemudian logo jersinya juga sama ya. Namun yang membedakan hanya gameplay ya dan tampilan menu awalnya saja.
Untuk gambarnya juga tidak jauh berbeda ya, karena ada beberapa patcher ya yang menambahkan pitch HD ya, rumput yang high definition, kemudian logo timnya itu HD ya atau high definition dan sebagainya. Itu cuma ada di patch ya atau para pembuat patch tersebut ya. Oke, di sini saya akan coba memainkan game PES 2020 ini ya. Ini PES 2018 maksudnya ya. Ini sebenarnya sama saja guys ya. Kita cuma menekan logonya ya, gambarnya nanti dia akan muncul lah itu guys. Ada gambar Blu-ray disc ya. Sama seperti Anda memasukkan Blu-ray disc PS3 original ya ke dalam PS3, maka pasti akan keluar logo dari Blu-ray disc tersebut ya. Sama di PS3 OD juga seperti itu guys. Jadi game yang ada di hard disk ya atau USB slot 2 itu diemulasikan ya agar PS3 itu seolah-olah membaca game dari Blu-ray disc ya, seperti itu. Jadi tampilannya tetap sama guys. Nah, ini adalah PES 2020 ya, namun ini basicnya adalah PES 2018 ya yang sudah di patch ya atau diganti pemainnya dan saya ya jersey dan lain sebagainya ya. Untuk pemasangan di PS3 OD itu sebetulnya agak rumit guys ya, karena kita harus menjalankan aplikasi OD Recenter dan lain sebagainya. Namun kalau Anda sudah berhasil ya nanti deh saya akan share ya video bagaimana cara memainkan game-game terakhir ya di PS3 OD ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja main ya. Dan untuk info ya, game terakhir PS3 itu kemarin saya buka di situs ya, ada Minecraft ya, Minecraft HD, Minecraft HD guys, apa itu ya, saya lupa. Definitive Edition guys. Jadi Minecraft Definitive Edition. Jadi game tersebut adalah game buatan tahun 2019 ya untuk PS3 yang memperkenalkan resolusi Full HD guys, 1080 progresif seperti itu. Oke, kita sudah masuk di menu ya. Seperti Anda lihat tadi ada logo sign in ya, tapi tidak bisa connect ke internet. Di sini tampilannya juga sama ya seperti PES 2018. Ini sebagai contoh saja, saya tidak akan membahas secara detail ya patch ini. Saya hanya mencobanya di PS3 OD saya. You must sign in ya, kita bisa sign in karena tidak bisa connect ke internet ya. Oke, kita coba klub. Nah, ini random guys, jadi saya tidak memihak salah satu klub ya, ini cuma random ya alias acak. Untuk tampilannya sendiri apakah ada perbedaan dengan PS3 yang lain? Saya rasa tidak ada guys, karena basicnya tetap sama ya, cuman cara membaca gamenya aja yang beda. Kalau yang lain itu yang simple ya seperti CFE atau HFW hand, itu mereka langsung bisa baca harddisk internal ya tanpa menaruh USB di slot 2 yang dan sebagainya. Nah, kalau ini masih harus ada USB di slot 2. Oke, kita langsung contohkan masuk ke dalam permainannya. Untuk proses loadingnya sendiri ya, saya rasa PS3 OD ini agak sedikit lemot guys ya kalau Anda memainkan dari game di USB ya. Tapi kalau Anda memainkan di game harddisk internal beda sekali guys. Anda akan proses loadingnya itu cepat ya, sama seperti CV atau HFW hand.
Dan untuk tampilannya sendiri ya saya sudah bahas tadi ya, sama ya. Nah, bisa Anda lihat ini. Oke, kita akan keluarkan dulu ya. Kita quit dulu. Nah, yang menarik adalah proses penggantian game ya. Kalau di CFW atau HFW hand ya, proses penggantian game itu langsung ya. Ketika kita main game, kemudian kita tekan tombol home yang ada di tengah ya. Kemudian kita pilih quit dan kita pilih game yang lain, itu bisa. Dan di sini juga bisa, guys. Seperti ini ya. Kita misalkan kita main game ya di harddisk internalnya, kemudian kita quit gamenya dan kita pilih lagi permainan yang lain, itu bisa, guys. Namun untuk sistem OD-nya sendiri ya, apabila kita ingin mengganti ya permainan dan kita belum punya game yang ada di folder ini ya, saya game CFW itu FW ini, namun kita masih punya game yang ada di harddisk eksternal ya, prosesnya agak sedikit rumit, guys. Jadi kita masih harus pergi ke folder foto, guys. Ini folder foto ya, kemudian kita cari harddisk eksternal kita ya, atau USB kita di slot 2. Kita tekan segitiga, ada tulisan display all ya, ini kita tekan lagi X ya. Nah, di sini akan muncul, guys, muncul menu dan game ya, namun tidak ada tampilannya. Ini cuma folder ya, dan ada namanya juga. Kemudian kita akan cari ya game yang kita inginkan ya. Nah, kalau kita langsung ya memainkan kan tidak bisa. Ini masih membaca ya. Maksud saya sistem OD-nya masih membaca PES 2020 tadi ya. Belum kita switch ya. Kalau kita tekan segitiga, di sini menunya nggak ada. Tidak ada menu switch ya, atau quit game, atau eject disk ya, dan sebagainya. Kita harus pergi ke folder foto tadi ya. Kita tekan display all, kemudian kita pilih game yang akan kita inginkan, guys ya. Oke, contohnya saya coba game ini aja, guys, Gran Turismo 6. Nah, ini salah satu game favorit saya ya, karena game ini sudah resolusinya itu sudah full HD, guys, alias sudah 1080 progresif ya. Jadi Anda tidak akan menemukan yang namanya blurry ya, atau gambarnya itu ngeblur ya. Ini sudah full HD. Oke, oh kok nggak bisa, guys. Oke, kita malah menunya, oh ya, guys, ini malah menunya kembali lagi ke awal, guys, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba lagi manual ya. Nih, Gran Turismo 6. Kita load lagi gamenya. Kita tunggu beberapa saat ya, karena PS3 masih membaca optik ya dari Blu-ray disc ya. Nah, sudah masuk Gran Turismo 6. Sudah terbaca. Loadingnya sih memang agak lama, guysnya, karena PS3-nya itu ya masih membaca harddisk eksternalnya ya, dan juga masih membaca game dari Blu-ray ya untuk verifikasi kode saja, namun tidak membaca semua konten dari Blu-ray disc ya, karena Blu-ray disc yang saya gunakan itu bukan Blu-ray disc Gran Turismo 6 ya, melainkan Blu-ray disc game lain ya. Ini sign in, kita back aja. Nah, untuk info ya, game di PS3 OD ini juga bisa, guys, kalian install DLC ya, atau downloadable content ya. Apa sih itu DLC ya? DLC adalah tambahan konten ya, yang memungkinkan PS3 itu mendapat update ya, seperti kalau di Gran Turismo 6 ini mobil terbaru ya, kemudian track terbaru, dan juga ada, oh ini masih nama ya. Oke. Sorry, guys, kita quit game dulu.
kita coba user yang lain ya, karena user yang ini masih belum diregistrasi ya namanya, alias masih tahap awal ya. Saya akan coba user yang lain saja. Oke, saya coba user saya saja guys. Mana ya? Oke, ini adalah user saya. Kita coba mainnya lagi. Kita coba masuk ke gamenya lagi. Dan di PS3 OD ini ya kalian bisa guys menginstal DLC ya, seperti DLC Gran Turismo 6 ini, kemudian DLC GTA 5 ya, atau DLC-nya Call of Duty ya. Kalau Anda punya Call of Duty Black Ops 2 ya, di sini saya punya ya. Nanti saya coba mainkan ya. Anda bisa mendapatkan tambahan karakter ya, atau player, kemudian apa itu arena dan sebagainya ya, senjata ya kalau di game lain ya. Ini yang DLC yang ada di Gran Turismo 6 ini 13 GB guys. Jadi waktu saya download dulu itu 10 GB ya, entah kenapa membengkak menjadi 13 GB. Nah, ini tampilan Gran Turismo yang versi 1.22 guys ya. Jadi ini adalah Gran Turismo 6 paling akhir guys. Jadi seluruh update ya sudah masuk di game Gran Turismo 6 ini ya. Saya tidak akan membahas detail ya tentang game ini, namun saya akan mencoba mencontohkan saja ya. Ini ada di dealership ya, dimana seluruh pabrikan mobil ya, seluruh pabrikan mobil ada di sini ya, bisa kita lihat. Ini sangat lengkap sekali ya. Sini ada Bugatti ya, Ferrari, kita coba ya. Nah, di sini line up mobilnya sudah lengkap sekali ya, karena kita tambahkan DLC. Oke, kita quit game aja ya. Oke, kita akan mencoba game Call of Duty ya. Nah, ini adalah game paling favorit guys ya di rental saya, karena bisa dimainkan lewat LAN party ya. Apa itu LAN party ya? Nanti saya akan beri penjelasan video selanjutnya guys ya. Kita akan coba dulu. Game ini tuh sebetulnya game yang tergolong sangat tua guys ya, karena rilis tahun 2012 silam ya. Namun update-nya itu terakhir kalau nggak salah itu 2016 guys. Jadi update terakhir itu 2016 ya. Kalau ada salah ya mungkin bisa dikoreksi ya, seperti itu. Yang terakhir itu yang di versi yang di mapnya Cina kalau nggak salah guys. Jadi kalau Anda Call of Duty mania mungkin Anda hafal ya dengan map multiplayer ya, atau map zombies ya di game Call of Duty. Mengapa saya masih tertarik memainkan game ini ya, karena game ini tuh nggak ngebosenin guys. Jadi kita bisa bermain ya multiplayer ya, ataupun sebagai zombies ya, seperti itu. Kita start saja. Oke guys ya, sudah masuk ya. Ini adalah tampilan menu awal dari game Call of Duty ya. Kita coba zombies ya. Nah, kita sudah masuk ya dalam menu zombies ya. Kita akan coba tunjukkan
map ya yang ada di DLC ya yang sudah saya install. Ini adalah map new, ini adalah yang baru ya. Seperti ini guys ya, ini adalah map terbaru ya. Bila kita install DLC maka map ini akan muncul guys. Apabila kita belum menginstalnya maka yang ada itu hanya map ini aja guys ya, map yang sama roda ini. Seperti itu. Oke, kita quit game dulu ya. Kita tidak akan membahas secara detail ya game Call of Duty Black Ops 2 ini ya, cuman kita akan mencontohkannya saja. Nah, seperti itu guys ya, contoh game yang ada di PS3 OD ya. Itu sama guysnya, namun apabila kita ingin menginstal ya game PS3 OD, kita dapat menginstal dengan dua cara. Yang pertama adalah cara game tersebut berbentuk ISO guys ya. Yang kedua adalah berbentuk CFW to FW seperti ini. Dan apabila kita tidak menginstal dengan bentuk folder ISO atau game CFW to FW ya, sepertinya sih bisa pakai game folder ya, namun ada beberapa PS3 Audio yang tidak support guys. Oke, sekian dari saya ya video ini, semoga dapat membantu ya tentang penjelasan PS3 Audio ini ya, semoga bermanfaat ya. Oke, selamat sore dan sampai jumpa guys. Happy gaming.